Hai, kembali lagi dengan kita Game. Kali ini kita bakal membahas sebuah game pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini kita lakukan dengan yang baru, yang anggap aja season 2. Nah, jadi di sini kita bakal implementasi dengan dua sistem langsung, yaitu dengan image dan satu lagi dengan teks. Jadi andai kata nanti kalian menggunakan image dan teks secara berbarengan, itu bisa dilakukan di sini. Dan di sini ada pilihan gandanya itu menggunakan image dan satu lagi yang menggunakan teks. Oke. Jadi untuk pilihan ganda itu biasa, ini adalah dari button. Teks yang di dalam, kalian pindah keluar buat ABC-nya aja. Oke, setelah itu kalian andai kata yang menggunakan teks, kalian harus nambah teks lagi. Yang satunya buat ABC, yang satunya dalamnya adalah untuk apa? Teks pilihan gandanya. Jadi seperti itu. Suaraku serik ya. Semoga nggak terlalu parah. Oke, jadi seperti itu ya. Yang teks hanya teks, yang soal image soal image. Oke, pertama, andai kata nanti image. Di sini kan image-nya andai kata aku menggunakan quest image ini hanya contoh ya. Nah, hasil quest image kalian itu gepeng, kalian gunakan aja yang namanya preserve aspect ini. Oke, kalian centang tuh. Dia bakal mengikuti ukuran dari boxnya. Dia gepeng. Nah, kalian langsung gunakan preserve aspect. Kalian nyalakan aja satu. Nah, jadi seperti itu. Ini nanti kalian implementasi ke semuanya. Ini, nah. Ini ABC ini bukan pilihannya, tapi ini contoh jawaban A, contoh jawaban B. Maksudnya seperti itu ya. Oke, udah cukup. Oke, langsung aja kita bikin script. Kita mungkin jadi apa ya? Mungkin ini bakal jadi cukup lama juga. Aku bakal bikin secara base-nya aja nanti untuk komplement ataupun apa namanya? Untuk pelengkapnya itu nanti terserah kalian bikin timer atau apapun itu terserah kalian bikin apa tambahin sendiri. Saya bakal bikin base-nya aja. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe, like dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Mohon bantu like biar ini juga naik dan menutupi tutorial yang lama. Jadi tutorial yang lama itu sebenarnya udah cukup jadul, jadi lebih baik kita gunakan yang baru ini. Kita bikin script. Sysap control quest. Aku bakal jelasin dengan apa ya, spesifik lah. Biar kalian paham nanti kalau bisa ya. Kalau juga tidak ada yang kelupaan. Karena yang dulu itu tutorial sebelumnya itu masih agak cupu, masih beginner. Oke, kita bakal bikin public class. Soal public class elemen soal. Oke, di sini kita bakal pakai yang namanya adalah system serial label. Kita copy yang baris atas, kita masukkan di atasnya public class yang di dalam. Oke. Di sini kita bakal menggunakan public dari soal. Kita array soal, elemen soal, baru kita kasih isinya itu adalah oke, pertama kita bakal soal yang menggunakan image, berarti kita perlu sprite, public sprite. Ini sprite, tapi kita perlu UI. Copy paste. Sprite UI. Sprite, array, sprite soal. Setelah itu kita yang menggunakan teks, public string. Array, string soal. Nah, ini soal yang atas, belakang aja. Soal image, soal string atau teks. Oke, ini juga bahwa adalah public. Ini untuk pilihan ganda. Public berarti image ya. Kita bakal gunakan image dulu. Public sprite lagi, sprite array. Ini tuh nggak perlu array. Ini sprite kan ada 4 gitu loh. Ini tuh sprite kan ada 4. Sprite jawaban. Iya, karena ini ada sprite soal itu hanya ada 1. Jadi ini elemen soal ini untuk nomornya. Nomor 1 dan seterusnya. Dan ini berarti hanya 1. Sorry. Sprite soal itu 1. String soal 1. Karena cuma 1 ya penulisan soalnya. Soal 1, sprite 1. Ini ada 4 macam. Yang sprite, yang teks juga ada 4 macam. Berarti array, string, jawaban. Jawaban, string atau teks. Ini adalah jawaban. String, jawaban string. Jawaban sprite. Nah, sprite atau gambar. Seperti ini jika kalian menggunakan sprite semua ataupun gambar semua, oke? Jika nanti soal kalian ada sprite sama string, teks kalian seperti ini. Oke. Jika soalnya adalah
soalnya adalah teks dan pilihan jawabannya adalah gambar seperti ini. Nah, tadi tinggal disesuaikan. Jika soal kalian adalah string dan pilihan jawabannya adalah string, kalian seperti ini, string. Nah, jadi seperti itu. Sesuaikan aja. Oke, jadi di sini bakal saya nyalakan aja semua. Oke, di sini kita perlu public elemen soal. Oke, setelah seperti ini kita kembali ke Unity. Oke, kita bikin game object baru untuk penempatan scriptnya. Script control soal. Kita reset posisinya karena posisinya lagi acak. Kita drag script kita. Oke, udah masuk. Kita mau bikin berapa soal? Di sini karena aku ada asetnya dalam 4 soal. Oke, 4 soal. Kita buka. Jadi ini ada 4 soal anggapnya. Nanti kita random, kita panggilnya secara acak itu nggak masalah. Jadi bukan elemen 0 itu nomor 1, elemen 2 nomor 2. Bukan seperti itu ya. Oke, kita buka-buka. Nah, elemen soalnya dari soal yang pertama itu bisa kita gunakan spread. Spread kita yang mana? Aku urutin aja, tapi jika kalian nggak urut ya nggak masalah. String soal A, spread jawaban ada 4. Spread jawaban ada 4, bisa kalian drag satu-satu ataupun menggunakan combo, terserah kalian. Oke. Spread 4, string jawaban ada 4 juga karena ABC. Oke, dan seterusnya ya. Kalian isi sampai semuanya terisi. Quest yang pertama soal A, quest kedua adalah soal B, quest kedua adalah soal C, quest ketiga adalah soal D. Oke, untuk pendapatan ABC itu aku menggunakan yang sama, jadi tidak masalah karena nanti dia bakal ngacak. Posisinya juga sama aku. Tuh, ABC. Oke, tinggal kalian drag aja, nanti kita bakal random karena ABC-nya ini udah ada dari teksnya. Jadi kita kembali script, kita bakal bikin yang namanya generate quest. Public void generate soal aja bahasa Indonesia. Kita gunakan bahasa Indonesia saja. Oke, kita perlu pengacakan terlebih dahulu. Anggap aja ini adalah random index, oke. Di sini kita bakal untuk mengambil apa yang namanya? Kita bakal public integer berapa banyak soal ya. Total soal. Ini untuk total soal yang akan dipakai. Public array untuk indeks randomnya. Oke, integer. Indeks random soal. Yang ini untuk indeks random soal, kita bikin lagi di bawah integer array indeks random untuk jawaban. Void generate random soal. Oke, for kita length-nya ini loh. Nah, length ini yang mempengaruhi. Kita akan menggunakan indeks random soal aja. Indeks random soal dot length. Nah, kita bakal menggunakan dari indeks random soal karena soal itu mengikuti dari banyaknya soal yang kalian implementasi. Jadi seperti itu integer A, indeks random soal dari I, integer B, sedangkan random range 0, random indeks soal dot length. Oke. Random indeks soal. Random indeks soal itu sama dengan random indeks dari B dan indeks random soal dari B itu sama dengan A sih. Nah, jadi seperti ini untuk random. Kita bakal taruh atasnya di sini untuk generate untuk generate array dari indeks random soal. Indeks random soal itu sama dengan new integer array dari apa? Dari banyaknya soal yang kita gunakan. Soal berarti langsung aja update soal dot length. Nah, oke, create slot array. Setelah itu kita looping. Indeks random soal dot length. Indeks random soal dari array I sama dengan I. Fill slot array dengan integer. Oke, jadi ini nanti ngisi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita nggak bakal melakukannya secara manual. Jadi ini isi otomatis. Ini untuk random. Random index. Generate random soal. Generate random index random. Generate index random soal. Kita taruh di atas.
generate index random soal. Sekarang kita bikin baru lagi untuk yang jawaban. Void generate index random jawaban. Karena jawaban udah pasti banyaknya 4. Oke, kita bakal bikin indeks random soal. Kok random soal sekarang? Indeks random jawaban dengan new integer. Langsung 4 itu karena A, B, C, D. 3 itu A, B, C. 2 itu bisa A, B. Terserah kalian yang pilihan gandanya ada banyaknya berapa, seperti itu. Tapi karena kalian ngikutin dari spread jawaban, andai kata spread jawaban kalian adalah 4, yang berarti 4, jika 3 ya 3, jadi harus ngikutin semuanya ya. Ini tuh 32 ini harus ngikutin juga dari spread jawaban. Gak mungkin nanti kalian spread jawaban yang kalian sediakan itu A, B, C, D, tapi yang dimunculkan cuma A, B, C. Nah, itu nggak mungkin. Kita isi dulu indeks random jawaban dot name, indeks random jawaban dot rei sama dengan i. For lagi kita bikin untuk random indeksnya. Indeks random jawaban dot name, integer a sama dengan indeks random jawaban dari array i, integer b sama dengan dari indeks random jawaban kok indeks random jawaban random ring ini, sorry ngantuk saya. 0, dari indeks random jawaban dot length, dan langsung saja indeks random jawaban itu sama dengan array i itu sama dengan indeks random jawaban dari b, dan indeks random jawaban b itu sama dengan dari indeks random langsung a. Aduh, tinggal nyuto bingung aku. Oke, udah kita taruh di bawah ini indeks random jawaban. Oke, di sini nanti kalian bisa lihat. Oke, kita kembali ke Unity, kita play biar nanti kalian paham. Aku tutup dulu ini soal indeks kita kasih spasi atau header ya, random index. Oke, kita kasih spasi. Oke. Nah, random index yang atas soal. Jadi yang ini total soal nanti kalian gunakan berapa? Itu tidak boleh lebih besar daripada 4. Oke. Maksimalnya berarti andai kata kalian soal yang disediakan adalah 10, maksimal ya 10, kalau 4 ya 4. Kalian bisa gunakan di bawahnya. Kemarin juga ada yang pertanyaan, jika soalnya 50, ini ya berapa? Ya 10 gitu. Bisa. Berarti ini tadi 4, saya gunakan 2 soal ya. Oke, masih ada 4 ya. Takutnya 50 udah 50. Oke, 4 soal. Yang saya gunakan 2 soal. Random index soal, nanti kita lihat dia langsung keisi. Oke, tuh. Nggak usah di pause sih. Jadi nanti, ini indeks random soal udah kacak ya, ada 4 soal. Dan total soal yang kita gunakan adalah 2 soal aja. Kok belum ke random? Hah? Indeks random soal kok nggak ke random? Apa dia hoki? Oh, hoki po. 2, 3 tadi hoki loh, 0, 1, 2, 3. Oke, jadi yang ini udah ke random ya. Jadi nanti kita waktu soal pertama elemen 0 dia menggunakan urutan nomor 2, soal kedua. Nah, 0, 1, 2, soal kedua, question 2. Nah, seperti itu. Jadi nanti waktu elemen 1 dia menggunakan soal nomor 3. Jadi seperti itu ya sistemnya. Ini untuk cek perandomannya. Dan ini untuk randoman dari urutan ABC-nya. Seperti itu. Oke, langsung kita implementasi aja ke arah image-nya ya. Header, US soal, dan jawaban. Public berarti image. Kita akses image karena langsung ke spread. Image soal. Ini soal image. Oke. Public string. Kita jadikan satu aja nggak masalah. Kok string text? Public text. Nah, text adalah berarti yang menggunakan text soal. Ini adalah soal yang menggunakan text. Oke. Sekarang yang jawaban. Public. Image dulu ya. Image jawaban. Image jawaban. Koma. Jawaban dengan image.
public text jawaban dengan teks. Aduh, jadi panjang sekali. Nggak apa-apa lah. Jadi generate soal bakal kita ambil dari total soal aku pindah di bawah ya. Total soal aku pindah di bawah. Total soal yang bakal digunakan. Sekarang urutan berapa? Public integer. Saya kasih lihat biar tahu urutannya. Public integer, urutan soal ya, urutan soal. Jadi ini untuk urutan soal dimulai dari 0. Kita update dulu. Update soal ya. Update soal ini berarti adalah image soal. Image jawaban. Image soal dot sprite itu sama dengan dari. Nah, kita ambil dari soal. Soal ini kita ambil dari indeks random soalnya. Oke, kita ambil dari indeks random soal. Indeks random soal array. Karena ini dia butuh array, kita ambil dari urutan soal. Urutan soal, oke, seperti ini. Halaman soal kita akses langsung spread soal. Tuh, spread soal. Nah, teks soal dot text itu sama dengan dari soal. Array dari indeks random soal. Arraynya adalah urutan soal dot element soal dot string soal. Nah, soal teks ini diteken soal. Update jawaban. Update jawaban kita perlu looping karena ada 4 ya dari pilihan gandanya. Jika kalian 3 ya 3, jika 2 ya 2. Ikutin. Kok 3? 4. 4 karena A, B, C, D. Oke, berarti kita bakal akses image jawaban. Image jawaban array i dot sprite. Kita ambil sprite-nya dari soal. Soal sama indeks random jawaban. Oh ya, bisa indeks random jawaban. Bukan, yang di sini tuh masih soal karena kita harus masuk dulu ke bagian soal nomor berapa kita. Berarti kita gunakan indeks random soal array dari urutan soal. Nah, baru di sini adalah elemen soal, kita aksesnya string spread jawaban karena ini adalah array. Array kan benar. Array dia perlu menggunakan array dari indeks random jawaban array dari i. Nah, kita ambil aja dari i karena ini udah spread ya, ini juga spread jadi dia udah bisa kita titik koma. Oke, ini yang jawaban untuk jawaban dengan image. Oke, berarti bawahnya adalah teks jawaban. Array i dot text itu sama dengan dari soal dari indeks random soal, urutan soal, elemen soal, dot string jawaban, ya benar, string jawaban, indeks random soal, jawaban, array dari i. Oke, ini jawaban dengan teks. Oke, ini udah bisa generate. Kita taruh di sini. Generate soal. Oke ya. Generate soal, kita kembali ke Unity. Kita lihat di sini image jawaban. Oh ya, UI. Kita drag berarti. Soal image, teks soal, image dari pilihan gandanya, image jawaban ada 4. Kita tarik dari button ya. Ini yang apa? Pilihan ganda image. Oh, ini image. Ini image. Ini image. Dan yang di bawah kalian dragnya adalah teksnya ya. Kita make combo, kita kunci. Kita blok satu-satu. Hub. Oke, udah masuk semua. Oke, kita buka kuncinya. Kita kembali script kita, udah masuk semua ya. Oke, kita apply. Kalian lihat, dia udah berubah. D, A, B, C. Soal A jawabannya D, jawaban B jawabannya A, jawaban C jawabannya B. Seperti itu. Oke, kita lihat urutannya. Dari soal dulu, soal. Indeks soal, urutan soal kita masih 0. Berarti dia menggunakan yang ini, dia menggunakan indeks random soal nomor 1. Kita buka. Urutan nomor 1, berarti yang ini, elemen 1 kita tutup sisanya.
Dia menggunakan question 1. Kita klik question 1, seharusnya ke spread nih. Dia menggunakan yang ini, question 1 ya, tuh. Menggunakan yang ini dan soalnya adalah soal B tuh. Untuk jawaban di random dari sini ya. Jadi di sini yang pertama ini urutanku adalah A, B, C, D. Jadi ini adalah nomor elemen 0, dia menggunakan 3. 3 adalah elemen terakhir, jawaban 4 dan elemen 0 yang kedua adalah jawaban 1, jawaban 2 dan jawaban 3 dan seterusnya tuh. Oke, kita coba untuk urutan soal yang kedua. Ini urutan soal kedua. Kita apply. Oke, dia udah ganti. Urutan soal pertama. Soal pertama, dia menggunakan question 1. Kok question 1? Salah. Urutan pertama, sorry. Urutan pertama, soal kedua dari random soal, elemen 1 adalah 2. Dia menggunakan yang 2, elemen 2. Hap. Dia menggunakan question 2, kita klik tuh, question 2. Soalnya C, oke? Dan urutannya dari random jawaban. 3, 1, 2. 3 adalah nomor 4 tuh. 1 adalah 2 tuh. 2 adalah 3 ya. 1, 2, 3 tuh. 2 adalah 3 dan 1 adalah 0. Oke, udah sesuai. Oke, sekarang kita bakal bikin public void ya. Buat interaksi dari buttonnya. Kok button soal? Button jawaban benar. Oke, sekarang kita bakal nambah di yang tadi, yang soal, kita bakal nambah kunci jawabannya. Oke, integer, kunci jawaban. Oke. Kunci jawaban dalam integer untuk array. Nah. Oke, kunci jawaban, berarti di sini nanti button jawaban kita cek. If, kita perlu juga di sini untuk integer. Indeks dari button ya, indeks dari jawaban yang ditekan. Indeks dari jawaban. If, button jawaban, indeks random jawaban, array dari indeks jawaban, itu sama dengan dari kunci jawaban. Nah, jika kunci jawaban kan berarti kita perlu akses jawaban terlalu panjang. Berarti kita tulis di sini aja, tambahin integer kunci jawaban berarti jawaban benar. Atau apa? Integer jawaban benar, berarti di sini nanti jawaban benar. Oke, kita tulis di bawah sini, kita tambahkan jawaban benar biar tidak terlalu panjang. Kita tulis di sini soal. Nah, ini kan panjang tuh. Indeks random soal, array dari urutan soal lagi, dari elemen soal, dari jawaban, kunci jawaban. Titik koma. Nah, mau ngambil kunci jawaban. Nice. Jawaban benar mengambil kunci jawaban, berarti sini adalah jawaban benar. Jawaban benar. Kalau jawaban benar berarti debug log benar. Else, kalau tidak benar berarti salah. Oke, kita kembali ke Unity. Kita bakal masukkan functionnya ke arah pada button kita. Oke, kita blok, kita plus, kita drag script kita pilih button jawaban. Mana? Button jawaban integer, kita ubah urutannya, sesuaikan dengan urutannya ya, 0, 1, 2, 3, itu sesuaikan dengan urutan dari button ABC-nya. Ini 2, dan ini 3, oke. Dan yang di bawah juga kita blok, kita plus, kita drag, Ctrl Q, button jawaban, ini yang 0 udah 0, yang nomor 1, 1, yang ini adalah 2, dan ini adalah 3. Malah ke zoom. Kita lihat, 0, 1, 2, 3. Udah urut semua? 0, 1, 2, 3. Oke, aman. Kita apply ya. Oh, kunci jawaban kita setting dulu, lupa. Kunci jawaban untuk elemen 0 kita set 0 aja, elemen 1 untuk 1, elemen 2, 2, elemen 3, 3. Nah, biar asik gitu. Oke, kita apply.
Oke, ini adalah soal C. Soal C elemen 2. Elemen 2 ya. 2 ya, dia menggunakan elemen 2. Soal C jawabannya adalah 2. Kunci jawaban 2. Kunci jawabannya adalah nomor 2. Nomor 2 adalah 012 C. 0123. Oke. C. Cari letter C. Benar. Kita ke konsol, benar. Dan ini juga benar. Kita jawab D, salah. Salah. Oke. Kita unplay, kita cari jawaban yang apa? Soal yang lain, bukan jawaban yang lain. Kok C lagi? Cari yang lain. A. Soal A. Soal A jawaban benarnya adalah kunci jawaban 0. 0. 0 adalah letter A dan jawaban 1 letter A. Berarti ini ya, C jawaban benarnya. Benar tuh. C benar tuh lagi kan. Yang lain adalah salah. Salah. Oke. Berarti kita langsung generate quest jika sudah terjawab dengan benar. Jawaban benar. Generate soal. Generate soal. Generate soal dia nggak pakai indeks random ya. Yang perlu kita acak lagi itu adalah jawaban biar tidak ABC-nya tidak sama posisinya. Berarti di sini di sini adalah generate random jawaban. Nah, mengacak posisi jawaban lagi. Oke, ini adalah ya paham lah generate quest ya. Jadi kita play. Kita kembali ke Unity, kita play. Oke, kita menggunakan soal A, jawabannya 0 adalah letter A, dan jawaban 1 dan letter A. Kita jawab, dia benar, dan dia langsung ganti. Soalnya ganti nggak sih? Aku yang tak random apa itu? Indeks random jawaban kok benar? Ini kok nggak ganti soal A-nya? Oh iya, nggak ganti karena kita nggak nambah. Oh shit, jadi kita perlu tambah dulu. Karena itu adalah urutan soal. Nah, urutan soal ya. Urutan soal kita tambah. Kalian bisa gunakan plus ataupun plus sama dengan 1. Ini terserah kalian. Menambah urutan soal atau lanjut ke soal berikutnya. Oke. Dia kan tetap generate 0. Makanya 0 dia tetap generate 0. Oke, kita lihat di sini. Sambil kita apply. Urutan soal masih urutan 0, urutan soal adalah 2. Soal C jawaban benar adalah 2, 2 adalah C ya. 0, 1, 2, C, 3. C sama 3 ini. Benar, soal D udah ganti kan tuh. Urutan soal 1 dia udah naik. Nah, tapi ini bisa ada bug jika dia lebih dari total soal. Jadi seperti itu. Kita bakal kasih kondisi pengaman, aku lupa. Oke, if max soal ya. Total soal udah. If urutan soal lebih kecil daripada total soal. Nah, cek kondisinya. Baru melakukan ini. Nah, jika masih lebih kecil, jika sudah tidak, else. Jika tidak, berarti ini adalah finish. Finish game ya. Debug log aja. Debug log. Finish game. Finish game. Nanti di sini panel kalian nyala. Panel in game. Sound finish dan lain-lain seperti itu. Kita kembali ke Unity. Oke, berarti kita apply. Apakah dia bisa sampai ke finish? Script control soal. Kita cek. Kita urutan soal 0. Soal 0 adalah menggunakan C. Dan C adalah jawaban benarnya adalah 2. 2 adalah B. 0, 1, 2 ya. Bukan 2 dari aku ngeliatnya 1, 2 salah. 0, 1, 2 adalah C berarti C dan 3. Kita jawab yang di sini berarti ya C. Hop tuh, benar. Dia udah ganti soal B. Soal B adalah elemen 1. Soal B kunci jawabannya 1. Kunci jawabannya adalah 0, 1, B ataupun 2. Kita jawab B di sini. Benar. Oh iya ya. Padahal kita nulisnya adalah total soal yang kita inginkan 2. Tapi dia udah jalan 3 soal. Berarti kita harus minus 1. Kelupaan lagi. Nah,
minus 1. Kita kembali ke Unity. Jadi biar pasti gitu loh. Kalau aku pinginnya 2 soal, dia bakal jalan 2 soal. Jadi seperti itu, oke? Soal A, jawaban benarnya adalah 0 adalah A ataupun angka 1. Udah benar, jawaban B. Soal kedua, soal B, berarti dia jawaban benarnya adalah 1 antara B ataupun 2. Jawaban 2 ataupun B. Oke, benar dan finish game keluar. Mantap, finish game udah keluar ya. Akhirnya selesai juga. Apakah cukup sampai sini? Iya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk support kita melalui Saweria ataupun Sosialbus. Link terdapat di deskripsi. Dan jangan lupa untuk di-like agar videonya naik dan menutupi tutorial yang sebelumnya. Jadi kita bakal update tutorial yang baru ini, season 2-nya. Kalau gitu terima kasih dan see you.